meningkatkan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana saya dapat membantu Ibu? Terima kasih Pak Adi, selamat pagi juga. Saya ingin Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presentasi ini dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, saya akan mendukung Ibu dalam hal itu. Bagian mana yang ingin Ibu fokuskan pada observasi? Begini Pak, saya sangat berharap Bapak bisa memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan bagaimana saya mengajukan pertanyaan nanti kepada coaches yang bermakna. Sudah saya catat. Bagaimana menurut Ibu, sejauh mana kemampuan Ibu dalam hal ini? Baiklah Pak Adi, saya sangat percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pernyataan yang efektif juga akan sangat berguna dalam proses coaching nanti. Saya akan meningkatkan keterampilan ini karena saya yakin akan lebih baik apabila membimbing murid dengan pembelajaran yang bermakna. Saya paham. Apa harapan Ibu dari observasi kita nanti? Saya sangat berharap bahwa observasi ini dapat memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya juga, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Gitu ya. Mudah-mudahan setelah nanti kita mencoba observasi menjadi adanya peningkatan menjadi seorang coach Ibu ya. Ya, terima kasih Pak Adi. Ya, sama-sama Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bu Neti. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya Bu Neti hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Oh ya Bu Neti, kita akan coaching dulu sebentar ya Bu ya. Baik Ibu. Bu Neti, apa yang akan kita bicarakan hari ini Bu? Begini Bu, di sekolah saya ada anak yang masih ingin selalu ditunjuk oleh orang tuanya. Jadi pada saat berada di sekolah, anak ini belum mau ditinggal oleh orang tuanya. Padahal untuk umur seperti itu seharusnya dia sudah bisa bersikap mandiri. Begitu Ibu. Oh begitu ya. Jadi permasalahan Ibu tentang anak yang ingin selalu ditunggui oleh orang tua ya Bu ya saat belajar. Kemudian sebelum itu juga kita bahas lebih lanjut ya, apa tujuan Ibu yang ingin dicapai pada percakapan Ibu? Saya menginginkan pemecahan masalah dari anak tersebut supaya dapat bersikap mandiri saat berada di sekolah. Oh begitu ya. Menurut Ibu indikator apa anak supaya bisa bersikap mandiri seperti itu Bu? Nah, salah satu indikator yang menunjukkan anak yang mandiri itu adalah tidak menangis saat ditinggal orang tuanya saat sedang belajar. Oh iya. Kira-kira Bu, menurut Bu Neti nih, apa yang menyebabkan anak itu bisa sampai menangis saat ditinggal orang tuanya di sekolah Bu? Sepertinya anak itu masih merasa kurang nyaman dengan situasi di sekolah dan dia juga masih merasa bergantung dengan orang tuanya, dalam hal ini dengan ibunya. Oh begitu ya. Jadi menurut Bu Neti, rencana apa yang harus Ibu lakukan supaya mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut Bu? Baik Bu, mungkin pertama-tama saya akan menciptakan suasana lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang kedua, saya akan membuat permainan edukatif yang menarik dan menyenangkan, yang diharapkan dengan melakukan langkah-langkah tersebut dapat mengalihkan perhatian anak sehingga yang tadinya anak masih tergantung dengan orang tuanya bisa dapat lebih bersikap mandiri lagi. Oh begitu ya. Nih menurut Bu Neti nih, bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan seperti itu Bu? Mungkin salah satunya saya akan menghias kelas dengan hiasan-hiasan atau gambar-gambar yang menarik dan memajang hasil-hasil karya anak agar anak merasa bangga dengan hasil karyanya. Ya, sudah bagus ya Bu Neti. Terus untuk permainan yang edukatif nih, menurut Ibu permainan apa yang cocok, seperti apa yang menarik untuk anak Bu? Untuk permainan yang edukatif mungkin saya akan mencari permainan yang lebih menantang anak sehingga anak dapat menjadi lebih bebas untuk bergerak dan dapat menumbuhkan rasa percaya diri sehingga anak dapat terfokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Bu Neti, apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari rencana yang Ibu lakukan nanti jika rencana tersebut sudah dilaksanakan? Yang pertama, anak
berbakti pada orang tuanya, dan yang kedua tidak menangis saat ditinggal orang tuanya. Yang ketiga, anak terlihat senang, riang, gembira, dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Mungkin itu yang menjadi tolak ukur keberhasilan saya. Iya, iya, udah bagus ya Bu. Jadi kapan Ibu akan menerapkan rencana-rencana tersebut nih? Kira-kira apa Ibu membutuhkan beberapa hari dalam menjalankan rencana itu Bu? Saya akan memulai melaksanakan rencana tersebut di hari Senin depan, dan mungkin saya akan membutuhkan waktu selama 1 minggu ke depan, dan akan memulai dengan menghias kelas dan memajang-majang hasil karya anak dan mencari permainan edukatif untuk diberikan kepada anak. Oh begitu ya. Menurut Ibu nih, pada proses apa rencana Ibu setelah Ibu melakukan setelah 2 minggu itu Bu? Ya, rencananya mungkin setelah 1 minggu ke depan saya melakukan, mungkin nanti akan terlihat progres dari rencana-rencana keberhasilan yang sudah saya lakukan tersebut. Jadi minggu depan kita bisa ketemu lagi ya Bu Neti? Ya, baik Bu. Kalau begitu terima kasih ya Bu Neti atas waktunya sudah dikaji sama saya. Sampai jumpa minggu depan Bu Neti. Terima kasih Bu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Adi. Terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk saya. Di sini saya akan berbicara untuk membahas hasil observasi yang sudah Ibu lakukan. Bagaimana menurut Ibu performa yang sudah Ibu lakukan? Pak Adi, saya merasa bahwa saya telah melakukannya dengan baik atas kompetensi yang saya ajukan kepada coach saya. Menurut Ibu, apa yang membuat Ibu merasa demikian? Tentu Pak Adi, karena saya merasa mampu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan baik. Bolehkah saya berbagi hasil pengamatan saya? Oh boleh Pak Adi, dengan senang hati. Menurut saya nih ya, saya melihat Ibu itu telah melakukan, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana menurut Ibu tentang ini? Saya sangat mengerti Pak Adi. Saya senang mendengarnya. Terima kasih atas umpan baliknya ya Pak Adi. Namun demikian, saya juga melihat ada aspek-aspek yang masih dapat Ibu tingkatkan lagi. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan mungkin Ibu belum memberikan pertanyaan secara terbuka, berbicaranya mungkin terlalu cepat. Saat Ibu menjadi coaching tadi, yang sebetulnya Ibu bisa lebih baik dari. Oh siap Pak Adi. Terima kasih ya Pak Adi. Saya mengerti akan kelemahan saya. Saya akan berusaha untuk lebih baik untuk meningkatkan coaching saya bersama dengan coach saya. Iya. Dari diskusi ini, apa sih langkah konkret yang akan Ibu lakukan dalam meningkatkan performa Ibu ke depan? Saya berencana melakukan latihan-latihan lebih intensif ya Pak Adi, dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih intensif lagi. Itu adalah langkah yang bagus Bu. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam forum supervisi akademi. Terakhir, apa sih yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu dikembangkan. Kemudian saya juga berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Bapak berikan kepada saya. Ya, sama-sama Ibu ya. Mudah-mudahan proses observasi ini bermanfaat khususnya untuk Ibu dan umumnya untuk kita bersama. Amin. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih juga Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes, saya